Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sebagaimana kita mafhumi, perintah puasa itu di dalam bahasa Arab namanya as-saum. As-saum itu bahasa lainnya adalah asyam. Jadi kalau ada orang ngomong Jawa itu ngomong Pak Putut, siam napa mboten? Siam itu sebenarnya bahasa Arab yang dijawakan. Kalau fi'il madinya itu pastennya itu adalah soma. Fi'il mudhoreknya yasumu. Kalau fa'ilnya so'imun, orang yang berpuasa. Makanya kalau diajak gelut di bulan Ramadan disuruh jawab ini so'imun. Sorry, aku sedang puasa. Nah, as-saum atau asyam ini maknanya adalah al-imsak. Jadi kalau bahasanya adalah as-saum ay asyam fahuwa al-imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Contoh penggunaan kalimat asyam yang maknanya adalah menahan diri. Persoalan pernikahan. Ada hadis bunyinya begini. Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, manis tato aminkumul ba'ah falyatazawwad. Kalau kamu sudah punya kemampuan, nikahlah. Kamu udah kerja di Utama Karya, udah punya gaji, punya tunjangan, nikahlah. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Yang sudah nikah saja pengen lagi. Masa kamu gak segera nikah? Gitu. Nah, mas kawin yang paling tidak disukai oleh perempuan adalah mas kawin lagi. Nah, manis tato aminkumul ba'ah, kalau kamu punya kemampuan, falyatazawwad, jangan ditunda-tunda, menikahlah. Makanya bahasa menikah itu segera, bukan tergesa-gesa. Tapi kalau kemudian kita memang belum mampu, dilanjutkan lagi hadisnya. Fa illam yastati, kalau kamu belum bisa menikah, fa alaihi bisaum, maka hendaknya dia berpuasa. Lah puasa di situ artinya menahan diri. Kenapa harus berpuasa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu bisa, karena puasa itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farji, dan menjaga kemaluan. Makanya orang berpuasa itu minimal keinginan untuk itu berkurang. Nah, itu puasa berarti mengekang. Pertanyaannya, mengekang atau menahan diri dari apa? Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Perlu dibedakan ya, yang membatalkan puasa sama yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa secara syar'i, wis apal banget, menahan diri dari makan, minum, jima secara sengaja. Berarti kalau nggak sengaja nggak batal, nggak batal. Contohnya umpamanya awan-awan lali kalau kita puasa, tahu-tahu kelon sama istri. Nah, begitu di tengah-tengah kelon kelingan poso, itu nggak batal asalkan langsung mandek. Nah, yang batal itu adalah nanggung mah lanjutin dulu lah, itu batal, itu batal. Nah, kita sering lupa dengan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kaitan dengan mata yang mengurangi pahala puasa adalah memandang sesuatu yang diharamkan oleh agama. Makanya kenapa kemudian Sayyidina Ali diperintahkan sama Rasulullah, wahai Ali, la tasbi'in nadroh, jangan kamu ikuti pandanganmu. Fa innalakal ula wa laysa lakal akhirah, karena yang pertama itu milikmu, yang kedua bukan untukmu. Jadi kalau kita lihat cewek cantik atau mbak-mbak lihat cowok cakep, itu lihatnya cukup sekali. Langsung disuruh narik. Kenapa harus menahan diri? Manusia itu produk terakhir. Jadi sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat, kemudian menciptakan iblis. Urutannya. Maka ketika pengen menciptakan manusia, Allah itu dialog dengan malaikat. Inni ja'ilung fil ardi khalifah. Dalam surat Al-Baqarah. Saya akan menjadikan manusia atau khalifah. Awalnya diprotes oleh malaikat. Ngapain? Kan kamu sudah melayani engkau, wahai Tuhan. Kira-kira begitulah. Kok bikin manusia segala? Nggak usah lah. Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, kamu nggak usah protes. Aku lebih tahu, kamu nggak pernah tahu. Jadi Allah Maha tahu, manusia sok tahu. Akhirnya dibuat. Nah, sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Bener terus, gak pernah salah. Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan iblis. Kalau iblis itu sifatnya apa? Salah terus, gak pernah bener. Kenapa? Karena iblis itu punya nafsu tapi gak punya iman. Nah, setelah menciptakan malaikat yang punya iman, benar terus gak pernah salah, menciptakan iblis punya nafsu, salah terus gak pernah benar, Allah memodifikasi makhluknya yang namanya manusia. Manusia itu punya iman, manusia itu punya nafsu. Maka manusia kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Itulah.
Akhirnya dibuatlah manusia. Kemudian apa? Ketika Adam diciptakan, Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk hormat dan sembah kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikatis judu. Iblis, malaikat, kamu sembah tuh, hormat kepada Adam. Tapi apa? Malaikat taat karena pakai iman. Iblis aba. Fasajadu illa iblis, bersujud kecuali iblis. Makanya iblis itu kemudian marah. Cara marahnya bagaimana? Menggoda Adam dan Hawa ketika di surga. Lah, iblis itu tahu. Cewek itu kelemahannya di telinga. Cowok itu kelemahannya di mata. Cewek kelemahannya di telinga. Makanya apa? Iblis itu yang digoda bukan Adam, tapi Hawa. Dirayu supaya mendekati pohon itu, bahkan memakan buahnya. Hawa, kamu tahu nggak? Mulai ngerayu nih, si iblis. Kenapa pohon ini tidak boleh kamu dekati? Karena dari sekian makanan di surga yang paling enak adalah makanan ini. Dirayu dengan bahasa gombalannya si iblis, Hawa terprovokasi. Akhirnya dia matur sama Adam. Lah, cowok itu kelemahannya di mata, makanya Hawa nangis-nangis depan si Adam. Matanya Adam melihat tangisannya si Hawa nggak betah, akhirnya dituruti. Tidak hanya mendekati pohon itu, bahkan kemudian diambil buahnya, kemudian dimakan. Yang terjadi apa? Fa'azallahuma syaitan, iblis menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga keluar. Itulah alasan Pak Pendeta, kenapa para cewek itu kalau diajak makan oleh suami atau pasangannya, jawabannya makan di mana, Dek? Jawabannya apa? Terserah. Dek, makan di mana? Terserah. Begitu diajak masuk rumah makan, loh kok di sini? Itulah perempuan, susah dipahami. Cewek itu kalau diajak makan di mana, jawabannya pasti terserah. Kenapa cewek kalau diajak makan jawabannya terserah? Karena cewek pernah punya pengalaman salah milih makanan. Lalu di surga apa-apa itu kok milih khuldi, kan goblok gitu loh. Lah, kalau tadi manusia itu diciptakan ada jenisnya dari malaikat dan dari setan. Maka bulan Ramadan ini manusia diprogram seolah-olah seperti malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Malaikat itu nggak makan, nggak minum, nggak kelon. Makanya bulan Ramadan ini kita ada makanan, kita nggak boleh makan ketika puasa. Ada minuman nggak boleh minum. Ada istri nggak boleh kelon. Kenapa? Kita diprogram seolah-olah seperti malaikat. Kenapa? Karena besok orang di surga itu sifatnya kayak malaikat, semuanya menyenangkan. Lah caranya bagaimana supaya kita kayak malaikat? Dengan cara berpuasa. Maka bulan puasa itu kemudian dibuat menyenangkan oleh Allah. Bentuknya apa? Man fariha biduhulir Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa bangga dan senang dengan datangnya bulan Ramadan, diharamkan jasadnya dari api neraka. Ini dalam rangka memprovokasi kita supaya bahagia dengan Ramadan. Jadi provokasi kebaikan itu ya bentuknya seperti itu, salah satunya. Kemudian apa lagi? Idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka semua pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup semua pintu neraka. Wa sufidatis sayatin, dan setan di penjara. Karena apa? Selama sebelum bulan Ramadan manusia mengeluh tidak mau beribadah, katanya digoda setan. Makanya di bulan Ramadan setan di penjara. Makanya sekarang pertanyaannya adalah, ini setan sudah di penjara kok kamu tetap belum ibadah? Nah, berarti kamu udah digoda setan. Soalnya apa, ngomong awakmu rupamu kok ya setan. Inilah. Diprovokasi seperti itu. Lah, dikasih apa sama Allah? Dikasih banyak bonus. Contoh, orang berbuat kebaikan 1 di bulan Ramadan itu dilipat gandakan kebaikannya 1000 kali lipat. Para istri melayani suaminya sekali di bulan Ramadan itu sama dengan melayani suaminya 1000 kali. Oh, makanya bapak-bapak jangan kaget, begitu selesai Ramadan, bapak-bapak minta sama istrinya, Pak aku minta. Istrinya jawab, sorry mas, depositonya masih banyak. Kalau kebaikan itu dilipat gandakan 1000 kali lipat, orang lupa. Bagaimana dengan keburukan? Tado afatis sayyiat kama tado afatil hasanat. Berlipat gandanya keburukan itu sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Artinya kalau orang berbuat baik 1 diganti 1000, orang berbuat maksiat 1 di bulan Ramadan, dosanya juga 1000. Nah, maka di bulan Ramadan ini supaya lebih sempurna apa? Perbuatan yang boleh dilakukan di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan nggak boleh dilakukan. Contoh, kita dimaki balas maki itu boleh apa enggak? Dipisui balas misui boleh apa enggak, Pak? Di luar bulan Ramadan boleh, Pak. Itu namanya kisos. Asalkan pisuannya sama, makiannya sama, pelan dan kerasnya sama. Bentuknya sama itu boleh. Tetapi di bulan Ramadan, untuk menjaga kebaikannya, kita nggak boleh.
Ketika dipisui justru jawab, sorry, ini so imun. Sorry, aku sedang berpuasa. Kita dipukul sama orang, balas mukul boleh apa enggak? Boleh Pak, itu namanya kisos. Makanya di ayat Quran ada ayat yang berkaitan dengan kisos. Kita dikeplak, ganti ngeplak itu boleh. Asalkan keplakane podo, bantere podo. Yang enggak boleh itu adalah ketika kita membalas yang berbeda. Dikeplak balas gajul, itu enggak boleh. Maka begitu kita dipukul bulan Ramadan disuruh jawab, sorry, ini so imun. Aku sedang berpuasa. Ini tujuannya apa? Supaya kemudian target orang berpuasa itu bisa tercapai. Dengan cara apa? Dengan cara memanage antara iman dan nafsu. Karena nggak mungkin manusia itu tanpa nafsu, ya nggak asik. Kalau manusia tanpa nafsu kayak malaikat, asiknya di mana? Itu kan delok wong ayu meneng bae, terus belas, nggak menarik Pak. Makanya kenapa banyak malaikat yang pengen jadi manusia? Karena jadi manusia itu asik. Nah, iman itu seperti rem, nafsu itu seperti gas. Lah manusia itu yang selamat, yang tahu kapan menggunakan rem, kapan menggunakan gas. Segala bentuk kebaikan gas, segala bentuk keburukan rem. Ngaji gas, puasa gas, sedekah gas, berbuat baik sama pasangan gas. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi pribadi yang bertakwa. Lah takwa itu pengertiannya adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Makanya kenapa harus direm, harus digas tadi itu? Supaya apa? Kebaikannya dilakukan secara istiqomah, keburukannya juga ditinggalkan secara istiqomah. Istiqomah itu bahasa Indonesianya apa? Konsisten. Kok istiqomah berat Gus? Iya, istiqomah pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Supaya istiqomah akan banyak dicoba. Kok cobaan banyak? Iya, kalau cobaan pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Yang kedua, kalau memang kita tidak bisa menjadi yang pertama, yang baik dilakukan, yang buruk ditinggalkan. Yang kedua itu apa? Perintah dilaksanakan, tapi larangan juga tidak bisa ditinggalkan. Jadi ibadahnya maksiatnya juga jalan. Yang baik dilaksanakan, yang jelek juga tetap dilaksanakan. Makanya kenapa kemudian puasa ini dituntut untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Lah, pribadi yang bertakwa itu ciri-cirinya apa? Kan begitu. Ciri-cirinya adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang takwa itu adalah yang sedekah baik di kala sempit maupun luang. Kenapa kamu sedekah? Supaya rezeki saya lancar. Salah enggak? Enggak. Tapi yang kamu dapatkan hanya rezeki yang lancar. Kenapa kamu sedekah? Lillahi ta'ala. Yang kita dapatkan apa? Terserah Allah. Bisa dikasih rezekinya lancar, dijauhkan dari bala, diberikan kebaikan, dan lain sebagainya. Lah kita itu selalu hitung-hitungan sama Allah. Malah kayak rentenir itu loh. Kenapa? Karena ketika memberi sesuatu, pakai embel-embel. Kalau saya punya prinsip kok. Sesuatu yang masuk terus gak pernah keluar, pasti gak sehat. Contohnya makan. Orang makan terus gak ada yang keluar, pasti perutnya gak sehat. Minum terus gak ada yang keluar, pasti gak sehat. Sama Pak, uang masuk terus gak ada yang keluar, pasti gak sehat. Apalagi gini, orang makan terus gak ada yang keluar gak sehat. Apalagi makanan yang dimakan gak benar, haram. Makanan yang bermasalah, itu pasti gak sehat. Kalau kamu kerja 100%, bayarnya 100%, Bu, ya lumrah. Tapi kalau kamu kerja hanya 50%, gajimu tetap 100%, hati-hati. Yang 50% akan diambil oleh Allah dengan cara yang tidak menyenangkan. Tapi sebaliknya, kalau kerja kamu 150%, gajimu hanya 100%, kamu jangan katakan yang 50% itu sia-sia. Allah akan memberi rizki dari jalan yang tidak pernah kita ketahui. Dan akan memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Kan jelas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Artinya kalau Anda kerja 150%, yang 50%, kok gajimu cuma 100%, yang 50% Allah akan kasih dari jalan yang lain. Maka Anda jangan hanya percaya dengan gaji, tapi percayalah dengan rezeki. Apa bedanya gaji dengan rezeki? Beda Pak. Gaji itu ada struknya, rezeki nggak ada struknya.
Makanya kenapa hari ini banyak orang kena penyakit stroke. Penyakit stroke diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Gaji itu bulanan, rezeki kapanpun bisa datang. Bersedekahlah sampai kamu kaya, jangan nunggu kaya baru bersedekah. Ke masjidlah sampai kamu tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Beramallah sampai ikhlas, jangan nunggu ikhlas baru beramal. Berdakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Maka saya katakan dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Quote of the day, memaafkan tidak menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Jadi kalau kita mau dimaafkan ya kita harus sering memaafkan. Makanya kalau melihat orang itu mohon maaf. Sekurus-kurusnya ikan itu pasti ada dagingnya. Dan segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya. Wal afina aninas. Terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kalau pengen dicintai sama Allah gampang, dadi wong apik. Barang itu kalau apik mesti larang regani. Itu aja. Itu saja. Saya punya satu prinsip ya. Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Ini kan teorinya benar, teori dagangnya. Apapun kalau jumlahnya banyak pasti murah. Kecuali adab. Karena kalau adab semakin banyak, adab semakin mahal. Atau logika terbaliknya, mafhum khulafahnya apa? Kalau Anda pengen menjadi orang yang value-nya tinggi, yang mahal, jadilah yang sedikit. Karena barang itu kalau langka, kalau sedikit berarti barang langka. Kalau langka berarti antik. Kalau antik regane larang. Kenapa joglo-joglo zaman dulu itu mahal? Karena joglo zaman dulu itu sudah termasuk barang langka. Jadi kalau langka dia antik. Kalau antik harganya mahal. Dan kebaikan itu sifatnya universal. Contoh begini, sedekah menurut orang Islam itu apa? Baik apa enggak? Baik. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang sifatnya universal. Ngasih makan orang, menurut orang Islam baik. Menurut orang Kristen baik. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu diangkat jadi kekasihnya Allah gara-gara apa Pak Sugeng? Seneng nraktir orang. Nabi Ibrahim itu enggak pernah makan kecuali ngajak orang untuk ditraktir. Ini menunjukkan apa? Bahwa sedekah itu sifatnya universal, Pak. Jadi kalau Anda punya tetangga orang Kristiani, orang Hindu, orang Buddha, nggak usah kemudian kamu beda-bedakan, tetap dikasih.